Jadi kita ikuti aturan saja. Jika kuat saum dengan pertimbangan dokter, tentu saja. Jadi saya sarankan adalah konsultasi dengan dokter. Jika bagus dengan saum dan bisa, silakan. Tapi jika dokter menyarankan tidak saum, ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, pemirsa Persis TV dan jamaah Persis dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima. Kali ini bersama kami akan membahas tentang pembatal-pembatal saum, di mana masalah-masalah yang muncul itu kalau tidak ada panduan ilmu tentu akan meragukan. Seperti halnya seseorang yang tidak terlalu sakit, bahkan sakitnya itu masih ringan, tetapi disuntik. Atau ibu-ibu yang mencicipi makanan ketika untuk berbuka. Oleh karena itu, makanan atau perihal yang disebutkan tadi, disuntik, diinfus, perlu pada penjelasan secara syar'i mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, perlu kiranya kami menyampaikan tentang apa saja yang menjadi pembatal saum dan apa saja yang tidak membatalkan. Alhamdulillah, pada hari ini dapat hadir di acara siaran dakwah Persis TV. Yang akan menyampaikan materi adalah guru kita semua, Al-Ustadz Jai Nandang. Beliau adalah sebagai Ketua Dewan Hizbah. Bagaimana Ustadz, sehat Ustadz? alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materi tentang pembatal-pembatal saum. Mana Ustadz dipersilahkan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, di mana saja berada, kaitan dengan saum ini tentu saja kita semua berharap saumnya itu sah, baik dari sisi pelaksanaan saumnya itu sendiri, juga kaitan dengan pahala dari saum. Ada yang membatalkan saumnya, ada juga sah saumnya tetapi batal pahalanya. Untuk hal ini harus kita perhatikan bersama. Jika kita mengacu kepada Al-Quran, kemudian para ulama membuat definisi saum adalah menahan makan, minum, dan jima dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari maka dipersilakan makan, minum, dan berjima. Inilah ketetapan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh beliau. Karena syarat diterimanya amal yang pertama ikhlas lillah, dan yang kedua muwafaqah li syar'i, sesuai dengan syariat dari Allah. Yang pertama, telah sama-sama ketahui bahwa dasar pelaksanaan saum itu bukan akal, bukan rasa, bukan tradisi, tetapi dasarnya adalah imanan wahtisaban. Karena jika saum atau puasa bahasa lain dasarnya akal, tidak akan ada nilai di hadapan Allah. Begitu juga tradisi dan rasa. Karena itu Rasulullah menekankan sekali, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lalu apa saja yang membatalkan saum? Dari definisi tadi, yang membatalkan saum itu adalah makan, minum, dan bercampur suami istri di siang hari, yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka adalah kita apik untuk menjaga itu. Dan inilah satu kekuatan yang lahir dari syariat Allah. Walaupun makanannya halal, tetapi jika bukan waktunya, tidak mau melakukan itu. Jadi jangankan yang haram, yang halal saja, jika bukan waktunya, tidak mau, tidak berani melakukan itu. Nah, ini begitu hebatnya pelajaran dari saum ini. Al-imsak, menahan diri dari makan, minum, dan berjima, dan lebih luasnya lagi adalah menahan diri dari segala yang haram. Jadi jelas pembatal saum itu makan. Kemudian muncul masalah, bagaimana kalau yang lupa? Kadang terjadi, biasanya di hari pertama saum, tengah hari langsung menyiapkan makanan atau meminum air. Ketika lupa, maka dimaafkan oleh Allah
dan saumnya dilanjutkan karena lupa. Begitu menurut keterangan. Tetapi tentu saja tidak benar jika lupa sengaja di qasdin wa ta'amud. Ada upaya melupakan. Nah, itulah yang harus kita jaga. Kemudian juga bukan banyak dan sedikitnya makanan atau minuman, tetapi ketika kita minum maka walaupun sedikit itu membatalkan saum. Begitu juga makanan walaupun sedikit itu membatalkan saum. Muncul masalah seperti tadi, bagaimana kalau mencicipi makanan, masakan, terutama di sini kan ibu-ibu yang bagian atau tugas masak menyediakan bagi yang buka sahur. Boleh tidak mencicipi, sebab kalau tidak dicicipi nantinya kemungkinan rasanya jadi kurang enak. Bisa saja karena kurang garam atau kelebihan atau gula dan lain sebagainya. Nah, kita kembali pada definisi tadi. Yang membatalkan itu adalah makan, minum, dan berzina. Jika mencicipi kemudian diludahkan kembali, tidak diminum, tidak dimakan, maka tidak membatalkan saum, gitu. Tetapi tentu saja harus ada kehati-hatian. Disebut ihtiyat, kehati-hatian. Termasuk ada pertanyaan kepada saya, bagaimana kalau berkumur di bulan Ramadan? Berkumur bukan minum. Yang batal itu adalah minum. Jadi kalau sekedar berkumur tapi tidak diminum tidak membatalkan saum. Hanya tentu saja perlu kehati-hatian, perlu ihtiyat. Nah, bagaimana sikap hati-hati terserah. Itu tentu masing-masing lebih tahu bagaimana sikap hati-hati dalam berkumur. Kemudian sekaligus saya sampaikan bahwa ada yang bertanya bagaimana kalau menggosok gigi di bulan Ramadan di siang hari. Menggosok gigi itu bukan makan, bukan minum. Kita kembali pada definisi yang tadi. Selama tidak dimakan itu, tidak diminum, ya, dan dengan hati-hati, maka hal itu tidak membatalkan saum. Ikhwatul iman rahimakumullah di mana saja berada. Inilah pembatal saum yang merujuk kepada Quran dan Sunnah. Dan perlu saya sampaikan sekaligus juga di sini bahwa makan sahur itu batasnya adalah sampai terbit fajar subuh, seperti diterangkan dalam Quran. Silakan makan minum sampai terbitnya benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka makan dan minum itu membatalkan saum. Lalu bagaimana dengan ungkapan imsak? Itu yang sering ya dengar dan berlaku sekarang. Biasanya 10 menit sebelum terbit fajar itu diumumkan imsak. Itu belum mulai saum, tapi di situ untuk kehati-hatian agar bersiap-siap untuk melaksanakan saum. Nah, begitu. Yang kedua, ini yang harus diperhatikan. Tidak batal saumnya, tapi batal pahala saum. Seperti dalam keterangan-keterangan
Banyak yang saum, laisa min saumihi, ya tidak dapat kebaikan pahala dari saum, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi jelas saumnya sah dohir, tapi pahala saum tidak ada. Apa saja yang membatalkan pahala saum itu? Satu, berdusta. Ketika di bulan Ramadan berdusta, sengaja berdusta, maka omongan itu bisa membatalkan pahala saum. Atau menjadi saksi palsu. Hati-hatilah, karena saksi palsu itu termasuk ucapan zur yang jelas membatalkan pahala saum. Karena itu ngomong baik itu bukan saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga harus, apalagi di bulan Ramadan. Di antara keterangan yang umum, kul khairan auritasna, omongkan yang baik, jika tidak lebih baik diam saja. Ya, termasuk omongan dusta, palsu, dan juga omongan-omongan yang menjurus kepada porno di bulan Ramadan itu tidak benar melakukan itu. Rofas. Dan sekarang kelihatannya seakan-akan menjadi satu kebebasan pornografi, konten-konten yang memperlihatkan aurat kaum perempuan dengan bebas. Cobalah dihentikan di bulan Ramadan. Kalaupun tidak dihentikan, dibatasilah, karena ini bisa merusak nilai-nilai saum, rofas. Dan juga hendaklah menahan diri dari bertengkar. Andai kan ada yang mengajak bertengkar, katakanlah ana shaim. Nah, jelas di sini ana shaimun ini kaitannya dengan apa? Tidak ada komunikasi dengan sesama manusia. Andai kan mengarah kepada pertengkaran, sebaiknya menahan diri karena sedang saum. Jadi ucapan dusta, ucapan porno, pertengkaran, hendaklah ini dijaga. Dan mudah-mudahan ada pelajaran untuk hidup selanjutnya setelah Ramadan, menjadi orang-orang yang bisa menahan diri dari kejahatan. Jika seorang tidak berinfak dengan ilmu, dengan tenaga, maka menahan diri dari keburukan itu termasuk infak. Menahan diri dari kejahatan itu termasuk infak. Menahan diri dari mencuri, dari korupsi, itu termasuk infak. Jadi kejujuran itu sumbangan besar untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Bisa bayangkan, sehari saja semua jujur, berapa triliun yang bisa diselamatkan. Maka artinya kejujuran adalah sumbangan besar untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Ikhwata iman rahimakumullah di mana saja berada. Karena itu hendaklah jaga, pelihara saum kita ini. Dasarnya iman dibarengi dengan ikhtisab,
mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ajrun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan baik saumnya maupun membatalkan pahalanya. Sungguh beruntung orang yang sah saumnya secara syar'i dan mendapat pahala dari Allah, mendapat maghfirah dari Allah. Sedangkan maghfirah adalah sebagai kunci untuk ke surga. Berulang dalam ayat Quran, Allah menjelaskan maghfirah dan jannah, maghfirah dan jannah, antara maghfirah dan surga. Nah begitu. Sekalian saya sampaikan, bagaimana kalau di bulan Ramadan diinjeksi, disuntik? Yang pertama termasuk infus, kita kembali pada tadi. Ketika sakit, jangan memaksakan saum. Aturan sudah disiapkan. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin. Jadi bagi yang sakit jangan memaksakan diri untuk saum. Itu oleh Allah sudah diberi jalan, yaitu dengan qada. Ya, jadi sudah ada jalan. Tetapi dengan alasan berat membayar utang saum, lalu memaksakan saum dalam keadaan sakit, itu kan merusak citra syariat. Kita sudah diberi jalan, diberi solusi oleh Allah, dan sakit itu termasuk masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah membawa kepada keringanan. Terimalah ini aturan dari Allah yang pasti benar. Tidak ada takaluf dalam pelaksanaannya. Berulang dalam Al-Quran menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa memberi tugas kepada hamba kecuali sesuai dengan kemampuan. Contoh lain, orang yang sakit tidak mampu sholat sambil berdiri, sambil duduk saja. Tidak mampu sambil duduk, sambil berbaring saja. Artinya disesuaikan dengan kemampuan. Nah, saum juga begitu. Allah sudah mengatur bagi yang sakit tidak memaksakan saum. Boleh tidak saum. Apabila sakitnya sekiranya jika saum malah menjadi fasad, rusak. Nah inilah termasuk masyaqqah. Jadi apakah boleh diimpus kan sedang sakit? Makanya tidak usah saum kalau sedang sakit. Atau disuntik ya pada kan sedang saum. Kalau saum boleh kalau sakit boleh tidak saum dan nanti bayar atau qada di bulan-bulan lain. Nah begitulah sekalian saya sampaikan dengan jawaban masalah. Sekedar mencicipi itu bukan minum, bukan makan, tetapi adalah dibarengi dengan ikhtiar, kehati-hatian. Semoga kita semua melaksanakan saumnya sesuai dengan syarat-syarat sah saum dan juga berpahala. Yang paling rugi ya saum tidak, padahal tidak ada masyaqqah. Jika ada orang sengaja tidak saum padahal dia sehat, sapar tidak, termasuk yang sudah tua juga tidak, lalu sengaja tidak saum, ini tidak bisa diganti dengan saum walaupun setahun, karena ada kesengajaan.
Lalu bagaimana solusinya? Ya bertobat saja bagi yang seperti itu. Karena kita perhatikan masih banyak yang tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan. Padahal sehat, padahal tidak sedang safar. Nah itulah sebagai pengantar saum kita agar saumnya sah dan juga dapat pahala. Jangan sampai batal saumnya, batal pahalanya juga. Nah bagi yang sakit tadi dapat pahala ketika tidak saum di bulan Ramadan karena mengikuti aturan. Nanti kodok dapat pahala lagi. Nah begitulah. Semoga sehat walafiat. Semoga yang kita laksanakan termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tentang beberapa tentang pembatal saum. Namun ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ya. Masih dalam suntik tadi sudah disampaikan. Ya. Sekiranya ini memaksakan, tentu saja di sana akan merusak syariat Islam. Ya. Cuman ada sakit yang permanen seperti yang cuci darah. Ya. Ya, cuci darah itu di bulan yang lain juga sama, harus cuci darah, di Ramadan juga sama. Jadi sakitnya itu memang seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan hukum suntik dengan cuci darah seperti ketika Ramadan? Apabila memang parah sakitnya sampai cuci darah, jelas dalam Quran bagi yang sakit Allah berikan rukhsah satu kodok. Tapi karena permanen tidak mungkin kodok, maka ini nanti masuk kepada yutikunahu. Karena kapan ini mau bayar saumnya? Seperti orang yang sudah tua sekali, payah jika saum, tidak mungkin untuk kodok, maka nanti ini masuk kepada fidyah. Bagi yang sakit permanen, yang tidak diperkirakanlah sulit untuk sembuh, biasanya kalau sudah cuci darah segar lagi, Ustaz. Ya, kalau cuci darah, kalau sudah itu biasanya lemah sekali. Jadi kita ikuti aturan saja. Jika kuat saum dengan pertimbangan dokter, tentu saja. Jadi saya sarankan adalah konsultasi dengan dokter. Jika bagus dengan saum dan bisa, silakan. Tapi jika dokter menyarankan tidak saum, sebaiknya tidak saum, ikuti saja. Dan bagi yang seperti itu nanti ada kodok. Tetapi jika permanen nanti setelah Ramadan pun seperti itu kondisinya, maka nanti bisa masuk pada fidyah. Ya. Selanjutnya terkait dengan obat asma, Ustaz. Obat asma gitu. Jadi hanya disemprotkan di mulut dan tidak masuk ke, mungkin tidak ke dalam. Cuman ini masalahnya apakah ini bisa menjadi pembatal saum? Ya, kita kembali pada definisi saja. Pembatal saum itu makan, minum, dan jima. Menyemprotkan untuk yang asma ke hidung atau ke mulut tapi tidak diminum, maka tentu tidak membatalkan kalau tidak diminum. Satu. Kedua, jika asmanya ini berat, saya anjurkan konsultasi dengan dokter. Jika dokter tidak mengizinkan, ya jangan saum, nanti kodok saja. Gitu ya. Ya, selanjutnya terkait ini, Ustaz, mohon maaf tentang istimna. Itu jadi ketika bulan Ramadan dia melakukan masturbasi. Gitu. Yang tadi pembeda antara ini akan hilang pahala atau batal, gitu, Ustaz.
Ya, jima itu membatalkan saum. Iya. Ya, kemungkinan ada yang jima itu zina dengan tangannya, maka ini termasuk membatalkan saum jika melakukan itu. Ya, dia telah berzina dengan tangannya, itu kan haram lagi hukumnya, ya, berdosa lagi. Maka tentu saja batal saumnya, batal pahala saumnya karena sudah melakukan yang haram. Begitu. Selanjutnya di masa kekinian tentunya akses media itu kan begitu cepat ya, hingga ketika buka HP itu Ya, langsung ada tayangan-tayangan yang tidak pantas bagi orang yang saum gitu. Ini solusinya seperti apa, kalau menghindari HP atau memang kita memang perlu HP itu gitu Zat? begini ya. Sekarang kalau buka HP itu pasti saja masuk. Pertama, cobalah yang membuat konten-konten seperti itu sebaiknya berhentilah. Dan kalaupun sudah beredar, kalau bisa dihapuslah. Karena itu merusak. Itu jelas merusak itu. Merusak akhlak manusia. Di antaranya kan bisa saja nanti mendorong, mempengaruhi untuk melakukan yang jelek itu, yang buruk itu. Bagi kita sebaiknya kita menghindari. Kalaupun ada konten seperti itu ya cepat saja lah kita menghindar, karena kita pun butuh lagi umpamanya mengenai fatwa-fatwa yang ada kan di HP, di YouTube itu. Kita perlu fatwa-fatwa yang baik ya. Nah, dari hal-hal itu yang sekiranya bisa dihindari. Kemudian juga kadang kita perlu berita-berita kekinian untuk bagaimana kita menentukan sikap. Kita juga perlu tahu ada munculnya aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, supaya kita bisa beri gambaran pada umat bahwa itu adalah menyesatkan. Begitu saja. Jadi kita pilihlah sekiranya yang merusak, yang berbentuk bersifat pornografi, ya kita saja yang menghindarinya lah, gitu ya. Ya, cukup. Ya. Baik, saat ini masih ada pertanyaan, cuman waktunya gitu ya. Oleh karena itu para pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, apabila ada pertanyaan yang belum terjawab dapat menghubungi kami di Risalah Istifta, ya, Risalah, majalah Risalah. Di sana ada rubrik Istifta, bisa membaca di sana dan ada nomor kontak. Mungkin bisa untuk sesi sekarang dicukupkan, namun perlu kepada tauji atau pengarahan dapat menenteramkan umat dengan arahan dari Al-Ustaz. Silakan. Segala yang kita amalkan merujuk kepada syariat Allah. Karena kita hidup tidak hanya dunia, tapi akan ke akhirat. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali syariat Allah. Karena itu yang dari Allah. Dalam pelaksanaan saum usahakanlah bahwa yang dilakukan itu merujuk kepada syariat Allah, kepada aturan dari Allah yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Ya, sekian. Ya, kami aturkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Jaid yang telah memberikan pemaparan tentang pembatal saum. Begitu pula ziyadah ilmu yang beliau sampaikan terkait dengan saum itu menjadi tidak berpahala karena melakukan sesuatu yang tidak pantas, ya tentunya oleh kita dihindari. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan Al-Ustadz, kemudian pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab, dapat menenteramkan umat, dan kita melaksanakan ibadah saum itu dengan penuh bahagia, dengan penuh amalan-amalan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata kami. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi TJM 99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air. TJM 99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.